main handphone mulu. Kita yang selama ini protes keberadaannya, maka tanyakan kepada orang-orang yang kehilangan suaminya, yang suaminya telah dicabut nyawanya karena wafat saat pandemi COVID kemarin. Maka barulah merasa, ya Allah, berharga banget anak-anak yang hari ini yang kita miliki, yang kita rasa nyebelin karena mungkin tingkah polanya. Di antaranya mungkin maaf kata ya, ada yang menumpahkan air, berantakin ya, rumah, yang coret-coret di dinding padahal baru aja dicat, padahal kita baru aja rapi-rapi, tapi kok malah bisanya berantakin aja. Sungguh masa-masa ketika kita mengalami ini akan kita rindukan pada saat kita nanti tua. Kita akan duduk sendirian di sebuah kursi yang empuk nyaman, sambil kita melihat betapa rumah mungkin rapi, Bu. Ada yang namanya ya sudah tidak ada lagi nama coret-coretan, rapi, bersih, catnya bersih, mulus. Bahkan meja tersusun rapi, tidak ada lagi yang berantakan. Hening, nggak ada suara teriak-teriakan kakak dan adik bertengkar. Tapi justru di masa itulah kita menangis. Kita akan meratap, ya Allah, sudah hilang waktunya, sudah selesai. Mereka sudah sibuk dengan dunianya. Mereka yang sudah kuliah bahkan bekerja sudah punya obsesi. Mereka yang sekarang dalam hal ini punya yang namanya ya pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi sudah jarang nelpon kita. Yang sudah berumah tangga sudah sibuk keluarganya. Tinggallah kita, mungkin kalau masih hidup pasangan kita berdua saja. Di saat itulah kita merindukan tangisan mereka, rewelan mereka, suara teriakan berantemnya mereka, air yang tertumpah itu kita kangenin, bahkan suara ya, atau mungkin kertas-kertas yang bertebaran, krayon-krayon yang mungkin membuat suasana kotor, bahkan bisa jadi tumpahan air kencing mereka saat bayi, kotoran pup mereka yang saat itu kita bersihkan berulang-ulang, itu yang kita kangenin. Percayalah. Dan diantara kita saya yakin sudah mengalami fase itu, sudah mulai merasakan, ya Allah. Maka sebenarnya banyak hal yang kita rasakan pelajaran di pandemi ini, termasuk kita baru sadar ketika online berkali-kali, ternyata kita merasakan hadir dalam majlis offline, bertemu dengan langsung ya, bisa bahkan kita bersalaman, itu kita kangenin dengan saudara-saudara seiman. Bisa salahin, ada yang kadang-kadang saking nggak begitu piawai dalam teknologi, semangat itu pengen, itu ada asisten tuh yang buat matiin gitu. Makanya meskipun ya kita terus berdoa, nggak ada lagi itu yang namanya gelombang 3, gelombang 4 ya. Kadang saya mikir ini COVID apa pendaftaran sekolah ya kan? Ya, kok ada gelombangnya gitu ya, ya ngantri mereka. Kita terus berdoa setelah ini benar-benar pulih. Ibu-ibu ya bisalah, tadi kan agak ragu mau salaman gak ya, salaman ya, ya sesama kita muslimah ya, tapi nanti lebih enak bagi yang mungkin ya bisa hadir lebih rapat lagi, lebih enak. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan seterusnya ini rajin semua yang ngaji ya, Insya Allah. Dan pagi ini kita melanjutkan bagi yang mungkin mengikuti kajian online dari channel YouTube khusus setiap Selasa yang saya asuh. Kita bahas tentang seri Masuk Surga Sekeluarga. Kita bahas tentang bagaimana agar kita tidak sekedar bahagia yang kita selalu, yang sekarang lagi tren ya, yang ngumpul di Kapadokia, it's my dream, not hers. Cuman itu doang. Impian dia sederhana banget, cuman Kapadokia. Kita lebih tinggi lagi, kumpul di surga, it's my dream. Makanya kalau kita simpulkan, bagaimana kita juga belajar, bagaimana film-film atau yang viral itu sebenarnya mudah-mudahan jangan justru kita tiru, walaupun kadang-kadang akhirnya pikiran kita ke bawah, Mas. Ini sering saya ingetin ini sebelum saya mulai kajian kita.
Saya itu selalu banyak dapat beberapa pekan ini ya ibu-ibu yang WA atau japri lewat IG, Ustadz bagaimana Ustadz ya, saya gara-gara nonton layangan putus, layangan nyusruk ini kok jadi bawaannya curiga. Di situ kita lupa ya, ini penting ibu-ibu, saya nggak mau masuk nyalahkan. Semalam saya juga membahasnya dalam kajian yang saya adakan tadi malam lewat Majelis Taklim. Apa yang ingin saya sampaikan, sebagaimana perut kita punya aturan untuk dapat masukkan makanan yang sesuai petunjuk syariat. Apa kata Allah untuk masukkan makanan ke dalam perut? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makanlah dari apa yang di muka bumi itu sesuatu yang halal dan thayyib. Bukan hanya halal, thayyib, bermanfaat gak untuk tubuh kamu? Itu aturan buat perut supaya apa? Tubuh kita sehat, tidak terjangkit penyakit. Ada yang mau coba iseng-iseng, hati-hati, ujung-ujungnya sakit. Maka demikian juga pikiran kita, otak kita, akal kita. Ibu disediakan banyak hal di dunia internet ini. Kita itu seolah-olah disajikan makanan. Cuman kita menyadari mana yang halal dan thayyib buat otak kita. Ibu lagi waktu luang, me time nih, ngelihat yang namanya YouTube itu banyak tontonan. Mau ceramah ke, mau berita gosip ke, mau ngelihat ya ribut Vanessa Angel sama keluarganya ini, kan gitu ya. Ya. Ibu bisa lihat itu. Apa ibu kayak bapak-bapak ngelihat kondisi bola kemarin terakhir, bisa pilihan, cuman pilih. Sebagaimana makanan masuk ke dalam perut itu ada aturannya, yang masuk ke otak juga ada aturannya. Resikonya apa? Kalau kita semua dimasukin, tontonan semua masukin, maka mempengaruhi perilaku kita. Itu yang disebut pikiran sakit. Kenapa sih saya cemas banget sama suami saya kalau dia pergi? Mungkin selama ini masuk ke pikiran itu tontonan yang justru merusak pikiran. Anfaidah. Pilih-pilih. Pilih-pilih. Saya bersyukur istri saya sama sekali nggak ada waktu buat nonton yang drakor aja, nggak ada waktu. Yang kayak gitu juga nggak penting, bukan berarti disalahkan yang nonton itu. Sesekali kan boleh, kayak perut itu mau coba-coba deh yang mie instan ada mecin, boleh sesekali. Tapi sering-sering bahaya. Otak kita juga gitu. Makanya ketika diantara kita ada yang bilang, saya tuh kok jadi cemas ya, cari perkara sih. Udah tahu disajikan banyak hal di tayangan itu, pilih yang pas buat meyakinkan kita, menambah mesra, menambah kemantapan dan hubungan, bikin kita yakin Allah. Bukan kayak gitu. Sama kayak ada seorang anak yang dia tiba-tiba udah remaja ke kamar mandi minta ditemenin mulu. Mah temenin udah gede juga, takut. Kok jadi takut sih kamu? Nggak tahu, pokoknya takut. Kamar mandi dia takut. Kebayang nanti tahu-tahu muncul yang namanya makhluk itu lewat handuk. Tahu-tahu dia lagi megang gayung-gayungnya bergerak ngomong, ngeri. Gara-gara apa? Ternyata habis nonton film horor. Jadi dia sendiri masukin ke kepalanya hal yang sifatnya fiktif. Sifatnya fiktif, imajinatif, itu cari perkara. Akhirnya terbayang-bayang, karena terbayang-bayang dia jadi nggak biasa. Itulah kenapa kita ini punya pilihan. Disajikan banyak hal di channel handphone kita, YouTube dan tayangan-tayangan sosmed kita. Apa yang kita follow pun juga hati-hati. Kita follow sembarangan, berita-berita itu pasti akan masuk diserap, akhirnya kepikiran. Mendingan memang kita batasi yang kita follow, pertemanan di FB, semuanya sesuatu yang masuk ke otak yang bermanfaat. Seperti perut yang punya kaidah halal dan thayyib, otak kita juga. Kayaknya ini penting untuk kita memahami. Saya kenapa ngomong ini? Karena merespon dari banyak hal dengan viralnya film yang kemarin itu. Yang kalau saya sendiri simpulkan,
Sederhana banget. Kesimpulan apa? Dari trailernya saja dengan adegan di mana perempuannya tanpa merendahkan, dia nggak berbusana muslimah, tapi saya udah kebayang pasti rumah tangganya itu dibangun tidak atas dasar konsep Islam. Sederhana. Karena rumah tangga tidak dibangun atas konsep Islam pasti bermasalah. Kalaupun mesra, mesranya mesra yang sifatnya tipuan aja. Karena kemesraannya tidak dibangun atas dasar yang namanya Islam, sejatinya itu hanya tipuan belaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah SAW akan kompaknya Yahudi yang dikenal solid saat pada melakukan peperangan dengan Rasul. Rasul itu sempat sama sahabat bilang gini, Yahudi itu solid ya, kompak ya. Mereka luar biasa, saling bahu membahu, saling satu tujuan. Maka dalam surat Al-Hasyr Allah ayat 14 mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Kamu menyangka mereka bersatu padu padahal sebenarnya mereka itu berpecah belah. Kita menyangkanya aja mesra nih orang. Sesuatu yang tidak dibangun atas iman maka ikatannya tidaklah kokoh. Karena yang mengikat hubungan kita dengan pasangan itu adalah apa yang disebut sebagai ta'liful qulub. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63, surat ke-8. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Supaya kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati, nggak bakalan bisa. Walakinallaha alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan. Maka ini yang kita pegang, betapa kita pun kalau merujuk kepada sebuah tayangan untuk membawa rumah tangga kita kepada konsep yang benar, maka ambillah tayangan yang memberikan inspirasi. Inilah cara Islam membangun keluarga, bukan cara yang lain. Romantisme ibu lihat di drakor-drakor itu nggak sesuai, belum tentu sesuai dengan apa yang di mana Islam. Karena mereka hanya membangun romantisme dengan candlelight dinner. Kalau kita mungkin nggak ada kesempatan candlelight dinner, tapi kebayang nggak romantisme itu dibangun seketika malam hari suami mengecup kening ibu, menyiprat dengan air, nggak pakai seember, kok ember nggak romantis tuh. Sambil bilang, sayang, yuk berjamaah sama abang. Lagi nggak halangan kan? Iya, nggak apa-apa. 2 rakaat aja nggak apa-apa. Abang 2 rakaat juga, tapi baca Al-Baqarah Mali Imran. Jangan, itu romantis, Bu. Romantis, nahan kantuk, suami di depan baca, suaranya merdu syahdu, ya Allah. Romantis yang kayak gini itu langka. Habis itu kita bilang, sayang, besok buat hari Senin puasa yuk. Kebetulan juga akhir bulan ya, pas nih. Ya. Jadi pas banget ya. Ya udah ya kita puasa, iya. Bang, tapi puasa sehari doang nggak, Man? Nggak sampai sebulan. Iya gitu. Tapi ada menu bukanya, ada sayang. Ada kurma 3 butir. Romantis. Mereka nggak tahu itu yang disebut, mudah-mudahan yang saya sebutin tadi dan konsep inilah ibu-ibu nanti ngomong, it's my dream, not hers. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Milanta, cepat sikat sakit mah. Itu impian ibu harusnya. Impian bagaimana membangun rumah tangga yang kelak sampai ke surga. Itu impian kita. Itulah impian semua orang yang ingin melabuhkan cintanya bukan di dunia. Makanya kalau kita punya impian ini, wujudkannya apa? Berarti mulailah bahwa kita berharap pasangan kita menjadi partner melangkah ke surga. Pasangan kita itu bukan sekedar teman tidur, bukan sekedar teman belanja,
Kadang belanja juga nggak ditemenin sih dia. Bukan sekedar teman kita jalan-jalan, tapi yang lebih pas dia teman melangkah ke surga. Itulah kenapa Allah menyebutkan suami istri dalam Quran itu konsepnya adalah sebagai sahabat atau teman. Seperti yang disebutkan surat Abasa ayat 38, 36, 78. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, yaitu maksudnya hari kiamat, dari ibu dan bapaknya, dan dari sahabat sohibah dan anaknya. Sohibah atau sahabat ini maksudnya adalah istrinya. Istri disebut sohibah, berarti suami sohib. Sohib dan sohibah adalah cara Allah memberitahu, hai kalian yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan, kalian itu teman, kalian itu sahabat. Bukan lagi kalian sebagai satu individu, tapi kalian melebur, dan itu yang harus kalian pikirkan menjalani bahtera rumah tangga. Kalian harus punya satu tujuan yang sama. Meskipun kalian berbeda, karena hakikatnya memang laki perempuan berbeda. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan, jelas. Tapi ketidaksamaan ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak memiliki visi yang sama. Kita harus punya satu tujuan. Disitulah sesuai dengan judul kita, pernikahan adalah saat aku dan kamu menjadi kita. Itulah konsep dasar bagaimana Pak Sutri ketika menikah sudah tidak lagi pakai kata aku maunya begini, yang pasangan juga aku maunya begini, tapi kita maunya gimana. Pertemukanlah kita, termasuk bagaimana memahami visi untuk membawa pasangan dan keluarga ke surga. Jangan sampai satu orang saja, akhirnya apa? Lelah. Ibu-ibu ngaji, tahu akhirnya mendidik anak yang benar tuh tujuannya apa, harapannya apa, tahu. Tapi begitu pulang ternyata yang ngacak-ngacak adalah pasangan. Gondok nggak? Kesel, wah ini kayaknya pengalaman. Mudah-mudahan nggak ya. Kesel, gondok, ya Allah. Lantas apa yang kalau kita pahami ini udah terjadi Pak Ustadz, dan benar, berarti kita sudah mulai menyadari satu, ada tahapan yang lewat yang kita selama ini mungkin abaikan. Apa? Tahapan menyatukan antara aku dan kamu jadi kita ini lewat. Biasanya kita fokus kepada nanti bagaimana kehidupan setelah kita, yaitu anak-anak kita. Kita lupa anak-anak kita itu akan mudah diasuh kalau ayah dan ibunya kompak. Ayah dan ibunya sejiwa. Ayah dan ibunya terkoneksi. Satu tujuan, satu aturan, satu visi. Jangan sampai, maaf, anak mengenal orang tua itu dengan dua konsep. Good cop, good guy, bad guy. Kan ada pola yang kayak gitu. Ah, enakan sama papa, ya mama mau bawel, ini mah nggak dibolehin, papa mah enak boleh. Dan jangan bangga bagi orang yang dicintai anak tapi pasangannya nggak dicintai oleh anaknya. Jangan bangga, itu merusak jiwa anak. Jangan bilang gini, tuh kamu tuh kayak aku dong, tuh anak-anak dekat sama aku, kalau sama kamu dia nggak mau. Dan kita bangga kalau anak-anak dekat hanya kita doang. Sungguh kita rugi. Ruginya apa? Pertama, anak yang sampai keluar kata-kata dia membenci salah satu dari orang tuanya, entah itu mungkin ibunya atau bapaknya, dia mengalami satu peluang dosa besar saat dewasa, itu al-uquq walidain, durhaka sama orang tua. Dan jangan merasa bahagia. Maaf kata nih, misalnya kalau sampai suami istri bercerai aja, jangan bangga kalau tiba-tiba sang anak memihak. Jangan mengatakan, mama, aku tahu mama disakitin sama papa, udah papa, pokoknya papa, kau udah gede, papa aku bunuh aja. Dan ada
seorang istri atau ibu yang mendengar kata-kata ini malah bangga. Makasih anak, kamu dukung mama. Emang papa kamu jahat ya dulu. Ya memang dia itu keturunannya Firaun generasi sekian. Langsung kita merasa itu. Lah kok mama mau nikah sama dia gitu ya. Jadi hal ini yang kita bangga. Ketika kita merasa itu sebagai hal yang membuat kita merasa dibela misalnya, atau sebaliknya misalnya dia dukung bapaknya, dibenci sama mamanya, sungguh anak berpeluang durhaka. Dan kalau anak berpeluang durhaka itu berarti dia akan di akhirat akan mengalami kerugian, dan kita yang justru merugi. Karena berarti mendidik anak yang gagal mendidik anak. Ya. Jadi jangan bangga. Yang kedua, kalau anak-anak itu membenci salah satunya, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada anak yang sehat jiwanya yang menyimpan kebencian kepada orang tuanya. Gak ada yang sehat. Gak ada. Saya mengalami banyak anak-anak yang saya tangani, yang meskipun dia kesel aja, nggak sampai benci banget, nggak mau ketemu aja karena udah moles, ternyata jiwanya itu pasti bermasalah dalam hubungan suami istrinya. Nanti ketika dia berumah tangga atau dia menjadi sosok yang berteman, dia sosok yang pasti ada masalah, konflik dengan teman-temannya. Jiwanya sakit. Jujur, guna banget bantu wujudkan berbagai keinginan. Daftar Traveloka Pay Later sekarang. Nah, pahami bahwa ketika kita ingin membawa keluar anak kita masuk ke dalam surga dengan menjadi anak yang soleh, maka mulailah dengan memposisikan pasangan kita yang mungkin selama ini kita anggap sebagai dalam tanda kutip musuh, nggak kompak. Posisikan dulu sebagai sahabat yang harus kita jadikan target ke surga bersama. Kalau sampai dia nggak mau ngaji, bukan sekedar karena kita langsung mengatakan, abis dia malas banget ngaji. Faktornya banyak. Dan itulah kenapa kita memahaminya harus lebih bijak. Karena kita tahu kalau ini dibiarin, kita nggak kompak, hati ini masih gerundel, nggak ridho, waduh, kasihan anak-anak. Itulah kenapa Al-Quran mengajarkan doa. Doa yang kalau ibu baca, ini mudah-mudahan membantu bagaimana mengasuh anak dengan benar. Dan doa ini tadi sudah ibu hafal dan pasti sudah sama-sama dihafal. Tapi doa ini maknanya ini mendalam. Dalam surah Al-Furqan 74 yang tadi kita bacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Perhatikan, kalau dibedah doa ini panjang, kita akan banyak mendapatkan inspirasi. Tapi minimal doa ini mengajarkan tahapan. Yang kita minta pertama apa? Hablana min azwajina, pasangan dulu. Kemudian zurriyatina, baru keturunan anak-anak. Sehingga kalau disimpulkan, kita mohon anak-anak kita menjadi anak yang soleh dengan gelar dalam Quran qurrata a'yun, mulailah dengan memposisikan menjadi pasangan yang serasi, seia, sejiwa. Aku dan kamu menjadi kita. Itu yang harus kita posisikan. Makanya bahasa Quran itu menarik. Dalam ayat ini kata Dr. Aisyah Syati, Allah memakai redaksi azwaj. Azwajina, jamak dari kata zauj. Pasangan yang sudah sampai kepada istilah anak muda zaman now relationship goals dalam Quran itu pakai redaksi zauj atau azwaj. Zauj itu mufrad tunggalnya, azwaj itu jamaknya. Pasangan yang masih ada problem, baik problem kecil maupun problem besar, biasanya redaksi Quran pakai imro'ah. Ya, contoh kalau zauj itu pasang del siapa? Baginda Nabi dengan istri-istrinya. Allah menyapa dalam Quran, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai Nabi katakanlah kepada azwajmu.
Nabi dan istri-istrinya sudah ideal. Relationship goals, maka disebut azwaj. Ya. Berarti konsepnya kita relationship goals tadi azwaj. Nabi Adam dan Hawa sama, the best couple. Kakek moyang kita, nenek moyang kita ini disebut dalam Quran, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan zaujmu yaitu Hawa. Di mana? Di surga. Disebut zauj atau azwaj tadi. Bahkan seseorang yang kelak akan masuk ke dalam surga, dia akan dimasukkan dalam surga. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan azwajmu akan bergembira di dalamnya. Berarti apa? Ketika kita minta Rabbana hablana min azwajina, kita sedang memohon agar hubunganku dengan pasanganku seperti yang digambarkan Al-Quran, seperti Nabi dengan istri-istrinya, seperti Adam dan Hawa, seperti penduduk surga. Sementara pasangan yang ada problem biasanya imro'ah. Contohnya yang kita tahu adalah imro'ati Nuh. Nuh itu nabi yang mulia, istrinya kafirah, makanya disebut imro'ati Nuh. Berarti ini problem besar. Udah udah susah nih. Itulah kenapa anaknya akhirnya ada yang ikut-ikutan ibunya, yang namanya Yam atau Kan'an tadi. Susah. Nuh mengajak anaknya, tapi anaknya lebih pro ke ibunya. Wah, berat. Lut sama. Nabi yang mulia, istrinya pendukung LGBT. Maka disebut imro'ati Lut. Itu kalau suaminya soleh. Sebaliknya ada wanita yang soleh, itu adalah Asia. Suaminya siapa? Firaun. Asia digelari imro'ati Firaun. Wanita soleha. Tapi suaminya justru orang yang justru menjadi musuh Allah. Berarti sudah susah ini. Ini susah disebut azwaj. Itu problem yang besar. Ada yang kelihatan kompak. Kelihatannya mesra tadi yang seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Seperti Abu Lahab dan istrinya sama mesra. Tapi Allah gelari mereka sayaslana ronzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Imro'ah. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga imro'ahnya. Berarti kompak mereka di dunia. Kok bisa disebut imro'ah? Mereka sih mesranya itu bukan atas dasar bingkai iman. Jadi kalau mesra tidak dalam bingkai iman, imro'ah juga nggak ideal. Sama-sama, saya malam ini mau mabok di mana? Mesra banget tuh kata orang. Mesra banget. Gua malam ini ada dugem nih rencana sama suami gua. Wah, yang kayak gini imro'ah. Besar itu. Kalau imro'ah yang kecil apa? Problem yang kecil apa? Imro'ah yang disebutkan seperti istrinya Imran. Yang disebut Allah dalam Quran imro'ati Imran. Kenapa sih imro'ati Imran? Karena istrinya Imran yang bernama Hana binti Fakhud ini single parent. Saat Maryam baru lahir, Imran wafat. Dan beban sebagai single parent tentu tidak mudah mengurus anak tanpa bantuan suami. Makanya istri-istri yang berjuang sendiri tanpa peran keterlibatan suami disebut imro'ah. Tapi ini problem kecil. Walaupun pasti ada masalah biasanya. Ya suami saya cuek banget Ustadz, nggak mau terlibat. Itu kalau Imron contohnya karena suaminya wafat. Atau imro'ah itu juga seperti yang dialami oleh Zakaria dan istrinya.
Disebabkan istrinya tidak bisa melahirkan keturunan karena mandul, tapi mandulnya itu pun terhalang karena ahlaknya. Sebagian mufassir menyebutkan, ya kan Allah memberi doanya Zakaria dalam surat Maryam ayat 5 ketika menyebut istrinya, apa kata Zakaria? Wa imro'ati akira. Sementara imro'ahku mandul. Mandulnya istri Zakaria bernama Isya binti Fakhud. Isya ini adik dari Hana. Hana itu istrinya Imran. Isya ini gelari imro'ah, di antara penyebabnya, maaf harus disampaikan, dan ini ilmu bukan gibah dan nggak bakal juga diupload di Alam Beturah. Ya, Alam Beturah jarang bikin kajian. Yang pertama karena lisannya Isya tajam, mbak, silet. Kalau ngomong nyelekit. Istrinya Zakaria punya problem di lisan. Kalau ngomong menyakitkan hati. Dan Allah menangguhkan kehamilannya. Jadi kemandulan itu bisa karena faktor, maaf ya, biologis. Bisa jadi faktor perilaku. Allah mencegah dia hamil. Supaya mungkin ada yang protes, enggak juga Ustadz, saya punya tetangga ngomongnya kasar, anaknya 8. Kok bisa? Jawabannya karena beda kualitas anaknya. Anaknya Isya nanti kelak adalah Yahya. Dan tidak mungkin seorang nabi diasuh sama seorang wanita yang akhlaknya tidak baik. Makanya Nabi Yahya itu ditahan untuk tidak diberikan ke dalam perutnya Isya. Ketika Nabi Zakaria berusaha memperbaiki istrinya, mendakwa istrinya dengan lembut, bersabar dengan pelakuan istrinya, istri mulai berubah. Maka dalam surat Al-Anbiya 90, bahasa Allah berubah lagi. Tadinya imro'ah dalam Maryam 5, apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya 90? Waslahna lahu zaujahu. Maka kami perbaiki zaujnya. Siapa yang dimaksud? Istrinya Zakaria. Tadinya apa? Tadinya imro'ah, ganti jadi zauj. Berarti sudah layak menjadi relationship goals tadi. Sudah, akhlaknya sudah baik. Makanya akhirnya dikaruniakan kehamilan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra yang kami beri nama Yahya. Maka kita belajar dalam ayat surah Al-Furqan 74 yang kita doakan tadi, kita diingatkan Allah, makanya doa ini kencengin, seringin. Terutama penekanannya di azwaj ini. Supaya apa? Kita sama pasangan ini punya yang namanya kekitaan tadi, satu tujuan tadi. Rabbana hablana min azwajina. Kencengin tuh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Azwajinanya kenapa? Kalau kita punya problem pasangan, doa ini. Supaya apa? Diperbaiki hubungan. Karena kebayang ngajak anak ke surga, diajar yang baik, tapi pasangan gak ngerti, apalagi kalau paradigmanya masih paradigma orientasi dunia, waduh, bisa berantem kali-kali. Mulai dari milih sekolah, kita berharap sekolah yang ngajarin akhlak, bagaimana adab, sementara bisa jadi pasangan cuman mikirin, alah ngapain sih, tuh ada sekolah sana, sekolah non muslim. Loh kok itu bang? Udah, sekolah itu terbukti lulusannya itu banyak yang 100% tuh IPK, masuk UI, masuk ITB banyak. Yang dipikirin dia masuk UI, masuk ITB, bukan masuk surga. Kan beda. Nahan-nahan diri, ya Allah. Kalau ini terjadi, maka bisa jadi selama ini kita orientasinya cuman anak doang, lupa bahwa ya Allah, aku belum bisa mendakwahi suamiku. Karena bisa jadi kita lupa bahwa suami yang atau pasangan kita yang dia berbeda pikiran sama kita karena belum dapat ilmunya.
Belum dapat ilmunya kenapa? Karena bisa jadi ibu sendiri alhamdulillah mengisi waktu luangnya ngaji. Kan? Anak udah mulai sekolah offline. Ya, nganter anak ke sekolah. Pulang jam berapa nih? Nganter anak jam 8. Pulang nanti mah aku pulang jam 1. Kosong nih. Mau ke mall baru tutup jam 8. Ya, kecuali ya mau kemana lagi, masjid juga. Oh iya, ada kajian di Rumil, dapat broadcastnya, pas banget lagi temanya, datang ibu-ibu, ibu-ibu akhirnya rutinin, datang rutin, ustadznya juga banyak nih, ada ini, waduh rutinin ibu tahu mengisi waktu luang, ngaji, lama-lama baru sadar, ya Allah, dulu waktu nikah sama suami sevisi, makanya kita jadi. Tapi setelah nikah beda, karena kita dapat ilmu, suami enggak. Selama ini saya salah ya. Suami ini enggak ngerti dia, aduh. Berarti saya salah nih, aduh. Berarti haram tuh, riba tuh. Nah kita tahu tuh, suami masih kerja riba, gitu. Pahamilah, Allah berikan kesempatan ibu ngaji itu nikmat. Suami yang bikin kita berantem ini, yang berbeda ini, dia kenapa beda? Karena nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Satu, bisa jadi dia ingin membahagiakan kita. Karena ingin kita mendapatkan ketenangan, rumah nggak lagi ngontrak, nggak kena banjir. Makanya dia bekerja keras, sayang. Maafin ya, abang pulang malam nih. Bahkan ada tawaran keluar kota, ya sabar ya. Bang Toib kan 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Kok abang sekali doang lah gitu. Kita mungkin gitu. Abang lakuin ini buat kamu. Kita dimuliakan, niatnya baik. Karena dia kerja habis-habisan pol-polan buat kita. Liburannya cuman pengen leha-leha aja. Bang ngaji, apaan sih? Aku tuh gak ada hiburannya, pengen healing kan anak muda gitu. Ngapain? Maunya jalan-jalan, maunya mancing, maunya main sepeda. Karena dia itu, berarti yang membuat dia gak ngaji itu karena dia sibuk, karena ingin menyenangkan kita. Berarti pahami. Selesaikan dulu ini. Pertama adalah mastiin dia itu nggak capek di akhir pekan. Bang, abang kerja keras buat aku, buat anak-anak. Aku khawatir abang capek. Aku sekarang terima deh bang, kalaupun sebulan cuma 2 M nggak apa-apa. 2 ember doang tuh, M-nya 2 ember itu koin gitu. Yang penting abang ada waktu pulang. Tapi kalau enggak gini gimana? Gini deh bang, kita udah rumah kecil aja. Solusinya bikin dia enggak terbebani nyari duit. Itu dulu. Karena laki-laki itu kalau udah terbebani itu dia fokus aja. Enggak mau pikirin yang lain. Cuman 2 kasih dia. Kerja untuk membuktikan gue laki-laki bertanggung jawab. Sisanya adalah ya gue senang-senang deh. Jangan ganggu gue. Akhirnya untuk kita selipin mengajar susah. Kita kurangin dulu supaya dia punya waktu luang. Udah bang gak usah lembur. Tapi kok gak lembur gajinya pulang cuman gini. Udah gak apa-apa. Kau perlu kalau kita masih punya tabungan, masih ada tabungan. Aku tuh pengennya kalau bisa abang tuh sempat kita makan malam di rumah. Ngobrol gitu. Kurangi beban dia supaya dia punya waktu untuk bersama kita melakukan ikatan hati. Yang kedua, dengan dia sibuk, dia pengennya adalah hari-hari liburnya senang-senang. Dia akan mau diajak ngaji kalau waktunya luang plus kemanfaatan dari ngajinya itu kelihatan. Dia menyadari bahwa ngaji itu manfaat, bukan menteror. Ibu-ibu
jika ibu setelah ngaji mampu menghasilkan sesuatu yang membuat suami ngerasa bermanfaat, pasti suami akan dukung. Sebaliknya, banyak ibu-ibu yang ikut pengajian, rutin, memahami, tapi terburu-buru membuat suami berubah. Akhirnya ibu pulang jadi mamah dede. Maaf nih kalau ada mamah dede ya. Suami sedikit salah loh, gak tahu dalilnya sih. Kita omel-omelin mulu, makanya ngaji mas. Gak bakal mau suami. Kenapa? Karena dinasehatin istri menjatuhkan harga diri. Bagi suami, harga diri udah kayak NKRI, harga mati. Daripada gua, ya pada sih dia tahu benar, ya gue tahu itu benar, tapi ngomong bini gua ogah. Makanya rumus utama, jangan menasehati suami. Hah? Nanti denger dulu, sabar. Ibu nggak sabaran amat. Jangan menasehati suami, bikin suami mau dinasehati sama Ustadz di Rumil. Caranya gimana? Caranya bikin dia mau ngelihat kajian-kajian Rumil karena manfaatnya terasa. Ibu itu jadi duta pengajian, dutanya Rumil, dutanya kajian-kajian lain. Suami tahu kok perubahan ibu ini, mulai dari pakaian udah mulai lebih tertutup, pelayanannya. Kalau dipanggil suami, sayang, siap. Sambil kedip-kedip tuh kayak pelayan di restoran. Apa yang bisa aku bantu mas? Ya. Ini strategi bu. Emang sebagian istri bilang, habis tuh nyakitin saya. Akhirnya ya nggak akan selesai. Ini strategi. Ketika ibu udah begini kan suami akan ngelihat. Minimal dia nyeletuk gini. Kamu agak aneh aja. Kan gitu agak aneh. Berubah. Maksudnya aneh jelek apa bro? Ya lebih baik sih. Lebih baik gak mas? Aku setelah 2 bulan 3 bulan lebih baik gak? Aku akui pelayanan kamu the best sekarang. Kamu tuh lebih menyenangkan sekarang. Dandannya kita niatin karena ibadah. Jangan dandan mau ke kondangan atau ke Rumil doang. Bulan kondangan, serius kita dandan. Dan suami pulang kantor kita pakai daster bolong 3. Ya kan? Ada gambar logo partai di belakang. Udah gitu ya Allah. Terus ada yang namanya minyak kayu putih, caplang. Aduh baunya aja semua. Jangan berhias. Suami tahu ada yang berubah. Di saat dia ngomong itu, ibu bisa nyeletuk. Alhamdulillah mas, efek pengajian. Mas, efek pengajian. Efek ngaji. Kan dia akan nanya, emang ustadz kamu siapa? Emang ngaji di mana? Minimalnya gitu. Ngaji di Rumil. Kalau sesekali aku ajak, mau nggak nemenin? Bisa jadi dia nggak enak hati. Iyalah boleh juga. Yang penting tuh dia mau ngaji. Jadi jangan ibu yang nasehatin, biarin ustadz yang nasehatin. Nanti kalau udah datang ibu WA saya, ustadz nih suami saya ini. Orang bandel banget, susah banget sholat. Nah gitu. Karena lebih terima kalau saya ngomong. Tapi saya nggak gini juga, yang suami yang nggak sholat siapa? Nggak gitu juga. Dia lebih denger, lebih ngerti karena orang lain. Ini hampir semua tabiat laki-laki begini bu. Semua laki-laki itu susah dengar nasihat istri. Bukan karena mengatakan itu karena ada harga diri yang tergores. Ini kayak gue bego banget apa ya. Sampai seolah-olah istri gue tuh jadi guru gue, apaan sih? Ya, gitu. Sampai dia ngerasa gitu, mungkin bego beneran bener. Tapi kan bagi dia nggak bisa ini. Makanya
ajak dia dengerin ceramah. Bikin dia merasa nyaman. Kalau dia dengerin ceramah rutin, jangan justru bikin dia antipati, justru bikin dia males ngaji. Karena ibu perwakilan dari pengajian yang bikin dia kesel. Setiap salah ibu omelin suami, salahin lagi, makanya ngaji, udah berkali-kali dibilangnya. Itu video yang aku share itu ditonton. Udah tahu itu video bagus banget itu, ya Allah. Ibu kan senang banget share WA, ngetek nih mas tonton ya gitu. Dia ya alapan pengantarnya kagak ada, main tonton aja. Wah udah dia kesel banget kan. Diomel-omelin, makin dia ilfil. Lama-lama puncaknya dia bete, ditanya lu ngaji sama siapa sih? Kan ibu ngomong sama Ustadz Benri, gue cari Ustadz akunnya goblok tuh, digayarin tuh. Gue laporin ke Densus, ya Ji saya juga yang kena bu. Jadi bisa jadi ustaz-ustaz tangkap itu karena pengaduan suami. Makanya ini penting ya. Makanya ngaji itu tujuannya akhlakul karimah. Nggak ada pengajian yang benar kecuali ngajarin akhlakul karimah. Kalau udah ngaji yang ngajarin bukan berakhlak, salah ngaji. Itu kata kuncinya. Karena ngaji itu mengejawantahkan tugas Nabi. Apa tugas Nabi? Innama bi'ithu liutamima makarimal akhlak. Maka ngaji itu ngajarin berakhlak. Ilmu apapun kalau ibu nggak berakhlak, salah berarti. Berarti efek ngaji itu harus lihat akhlak sama suami gimana nih. Akhlak sama anak gimana nih? Karena yang dibenerin akhlak. Akhlak itu pemikat. Akhlak itu lebih dari sekedar inner beauty. Lebih dari sekedar make up. Lebih dari sekedar krim malam, krimin duit, itu lebih. Itu. Ya. Lebih dari sekedar krim-kriman itu. Ibu lebih dicintai dengan akhlak. Kalau kita secara penampilan susah di-upgrade, ya mau gimana lagi Ustaz? Lahirnya udah begini. Mau operasi plastik siapa mau saya ambil? Kan saya less waste gitu ya, gitu. Gak pengen plastik-plastikan. Mau pakai gimana lagi? Kalau kita dalam hal ini sudah susah mengupgrade fisik, ya apa adanya, upgrade lah akhlak. Karena akhlak itu semua manusia mengakui akan suka. Makanya Nabi walaupun dibenci dalam tanda kutip oleh orang-orang kafir, bukan karena akhlaknya. Orang kafir tuh mengakui Muhammad, saya tuh ya karena sombongnya aja. Abu Jahal kalau enggak bukan karena Nabi Muhammad menyerukan Islam untuk menghancurkan kekuasaannya yang asobiah itu, mungkin dia mengakui Muhammad itu orang baik semuanya. Ingat, akhlak. Berarti memulailah dengan pasangan agar kita bisa melangkah bersama. Kita akan mudah mengurus urusan anak kalau punya partner. Saat kita capek, lelah, atau bahkan saat kita emosi nggak bisa ngontrol diri ke depan anak, ada pasangan yang membackup, saling bantu, nggak menyalahkan. Ya, ibu bisa jadi mungkin pagi-pagi bete, bad mood, ya kan ada kondisi batin yang kita nggak bisa kontrol, mungkin karena ibu PMS, itu teringat ya. Mungkin arisan semalam dikocok nggak keluar nama, kesel banget. Padahal udah tunggu-tunggu. Udah gitu masukin belanja di Shopee keranjang nggak ada yang check outin itu. Itu, pokoknya udah gondok banget. Padahal udah berharap ini sebagainya. Kemudian pagi-pagi anak kelas online banyak dialami mama gitu ya. Tugas dari guru nggak kira-kira. Guru cuman bilang hari ini kita akan bikin telur bebek asin. Ya Allah, telur bebek di mana nyarinya? Yang ada Honda bebek, masa gua ituin asinin juga. Jadi kita udah kerasa kesel, anak juga susah bangun paginya.
Udah gitu anak mandinya susah, tanduk keluar tuh. Kondisi ketika kita mengalami ini, senengnya adalah kalau punya pasangan yang tiba-tiba, mama, oke, aku aja. Karena saling membackup. Dan sang suami tidak bilang gini, mama lagi stres, gak gitu. Gak bikin anak gitu. Shh, Pak bantu mama ya. Mama lagi capek. Ya, sini sama papa. Enak banget. Insya Allah. Kalau sudah sehati. Begitu juga ketika suami mungkin dia juga punya masalah di kantor. Dia biasanya mau main sama anak-anak, dia punya masalah, dia nggak mau cerita, pulang dia tiba-tiba anak main bercanda, maaf ya tiba-tiba hilaf. Saya juga pernah ngalamin. Tiba-tiba bentak, diam. Misalnya. Kemudian anak-anak jadi takut, ada yang nangis gitu ya. Susah banget dibilangin, suami bilang gitu. Istri sebagai teman bersama langkah akan bilang gini, ya, sini mama. Dia nggak akan bilang gini, papa lagi, nggak gitu. Nggak bilang, papa lagi capek ya. Langsung bilang, mas mau dibikinin apa? Bikinin kopi mau? Sama cyanida mau sekalian? Itu tega. Enak. Suami akhirnya setelah tenang bilang, maafin ya. Nanti setelah itu baru kita akur lagi sama pasangan, sama anak. Enak. Rumah tangga itu nggak ada yang flat datar. Ada, tapi ketika kita punya kesejiwaan itu tahu saatnya. Makanya ada saatnya saya tiba-tiba saya harus di backup sama istri. Ada kalanya istri juga saya backup. Karena itu yang dimaksud dengan aku dan kamu menjadi kita. Sehingga tidak ada konsepnya adalah ini anak kamu. Banyak ibu-ibu yang tertekan ke ini anak kamu, ya Allah, emang lupa bikinnya bareng dulu. Hati-hati Pak, nuduh ini anakku berarti sama menuduh aku berzina sama kamu. Karena ketika seorang anak dinasabkan ke ibunya, itu hanya pelaku zina, maaf. Anak itu milik bapak. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Hadisnya jelas. Ud'uhum li abahim, kata Allah dalam Quran. Panggilan dia berdasarkan bapak. Anak itu milik bapak. Dia akan menjadi anak ibu, milik ibu. Kalau maaf si ibu dihamili tidak dinikahi. Makanya kalau ada seorang bapak bilang gini, itu anakmu urus tuh. Emang dulu kita berbuat nggak nikah. Kamu hamilin aku doang. Enggak, kita enggak nikah. Karena ketika anak itu dinasabkan ke aku, tandanya kita itu enggak ada pernikahan. Orderanku datang gak pasti, Semua belanja di Blibli, pasti cepat sampai. saatnya kau klik Blibli sekarang. Ini penting. Ketika pasangan sudah kesejiwaan atau memiliki sehati, aku dan kamu jadi kita, saling backup. Semoga Allah jadikan ibu-ibu sini memiliki pasangan yang bisa saling backup, memiliki kesejiwaan. Konsepnya aku dan kamu jadi kita. Dalam banyak hal saling membackup. Ketika dia dalam keadaan emosi, kita tenang. Ketika kita lagi emosi, dia juga bisa menenangkan, saling mendukung, saling mensupport, terutama untuk membawa keluarga masuk surga bersama. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan dalam sesi ini kami juga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Benri, dan kami batasi untuk 3 orang. Misalkan Bunda ada yang bertanya, atau sambil menunggu Bunda bertanya, kita bacakan dulu Ustadz dari Silakan. YouTube. Silakan. Ya, di sini ada pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Fitri Amelia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Mau bertanya Ustadz, tapi di luar topik. Teman saya dari SD punya cita-cita yang terarah. Sudah disusunnya langkah pendidikan yang akan ditempuh untuk mencapai cita-citanya. Tapi ketika SMA, mimpi itu dihancurkan oleh bapaknya. Sehingga sang anak kehilangan arah hidupnya tanpa tujuan, tanpa keinginan, hanya sekadar hidup ditanya suka apa, mau apa, jawabannya hanya tidak tahu. Bagaimana cara mengobati luka tersebut? Iya. Kemudian ada yang mirip Ustadz, digabung saja dari Ibu Dewi Prihatini. Ustadz, kemarin ponakan cerita benci banget sama bapaknya, dalam kurung abang saya. Aku tanya kekurangan ibunya bagi dia, nggak ada. Dan saya tanya kebaikan bapaknya, nggak ada juga. Saya bingung Ustadz mau bilanginnya ke abang dan kakak ipar. Terima kasih Ustadz. Iya. Yang pertama terkait dengan tuduhan atau kata-kata ayah menghancurkan cita-cita. Secara teknis memang kita harus sadar yang namanya harapan itu harus sesuai dengan konsep keimanan. Bahwa di luar dari apa yang kita harapkan ada yang berkuasa dan itu yang disebut takdir. Karena kalau hanya mengatakan bahwa ini karena orang tua yang menghancurkan, kita lupa orang tua yang kita anggap menghancurkan itu ada kuasa Allah yang memang mencegah terjadinya harapan yang kita mau itu. Marahnya kalau kita gak sadari itu sejatinya marah ke Allah. Sehingga konsep ini yang harus kita pahami. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Surat Al-Hadid ayat 21 kalau tidak salah, silakan cari. Apa-apa yang menimpamu di muka bumi ini dan apa-apa yang menimpa dalam hidupmu semua telah tercatat dalam kitab yang tertulis, yaitu Lauhul Mahfuz. Kita punya harapan, tapi Allah punya kuasa. Makanya dalam hidup itu, harapan itu kita inginkan sampai bermunajat, tapi kita siapkan yang namanya kondisi menerima realitas. Apapun ketetapan Allah, disitulah berlaku hukum keimanan. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, kesel banget. Tapi bisa jadi itu baik untuk kamu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang kamu cintai, bisa jadi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu. Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun. Kamu enggak tahu apa-apa. Maka terapi orang-orang yang memang dalam hal ini merasa arah, marah dan sebagainya, terutama kembalikan kepada spiritualitasnya. Bolehkah dia marah? Marah sebagai reaksi manusiawi disilahkan. Tapi kalau sampai dia mengutuki hidup, menyalahkan kondisi, bisa jadi itu dia butuh pendampingan. Peran kita yang punya kawannya seperti ini, temani dia. Yang paling penting izinkan dia mengeluarkan unek-uneknya. Kemarahan terjadi atas emosi yang terpendam, yang beku. Para psikolog menyebutnya freeze. Sehingga menjadi beban dalam diri. Ibu yang punya kemarahan karena dulu diasuh oleh orang tua yang mungkin karena tidak ngerti ilmu parenting, cara yang kasar. Akhirnya disimpan dalam memori. Sampailah kita jadi orang tua, kita keluarin lagi. Karena masih ada bayang-bayang luka itu. Maka apa yang dibantu? Satu, kalau kita sebagai teman mendampingi agar dia tidak merasa sendiri. Tapi agar dia bisa bersih, wajib ditolong oleh profesional, helper, psikolog kah, konselor kah, terapis kah. Yang jelas kita membantunya menyadari bahwa memelihara kebencian itu seperti membiarkan yang namanya luka. Kalau dia merasa senang dan luka itu, maka dia terus-terusan sembuhkan.
Kita nggak bisa membantunya menyembuhkannya. Tapi kita bisa memberikan dia alternatif. Kalaupun kita intens mengawaninya, kita bisa memberikan pengalaman berharga. Karena ingat, orang yang tiba-tiba down, jatuh harga dirinya, nggak punya semangat, biasanya adalah orang yang tidak memiliki yang namanya pride, harga diri. Maka kita bisa membuat dia perlahan-lahan bangkit. Caranya gimana? Bikin dia merasa dirinya berharga. Kata-kata cinta dari kita sebagai seorang kawan sejenis boleh. Aku tuh sayang kamu sebagai teman. Yang kedua, kita mengapresiasi kebaikan dia. Aku tuh nggak nyangka ya. Kamu tuh ternyata bisa juga loh masak. Luar biasa, masakan kamu enak, sederhana. Berikutnya apa yang ketiga? Kita buka cakrawala berpikirnya dengan banyak-banyak bersafar. Orang yang merasa hidupnya terkungkung, yang membuat dia tidak gairah karena dia tidak punya pemikiran yang luas. Gabunglah dia dengan orang-orang yang semangat. Dekatkan dia dengan majelis taklim. Kalau ada jalan-jalan, ajak dia keluar. Supaya tidak sampai dia masuk ke dalam perangkap emosi yang itu-itu aja dari masa ke masa. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, khusus ibu yang punya keponakan yang benci. Memang salah satu peran kita membiarkan dia untuk dekat sama kita sebagai teman atau sebagai sosok yang layak banggakan. Karena kata kuncinya, orang yang dalam keadaan marah emosi ini dia butuh pelarian. Yang mengkhawatirkan kau pelariannya ke orang yang salah. Hindari terburu-buru menasehati dan memarahinya. Nggak boleh gitu sama bapak kamu. Karena itu membuat dia makin jauh. Dia akan mengatakan, nggak ngerti banget sih perasaan gue. Kalau kita tahu bahwa apa sumber masalahnya, maka kita bisa sampaikan kepada orang tuanya, minimal membantu orang tuanya memperbaikinya. Kita bisa bilang, kalau misalnya adalah ayahnya itu, saya nggak tahu tadi apakah disebutkan masih hidup atau mungkin ayahnya sudah, mungkin ada tapi dianggap tidak ada, bisa kita aja ngomong. Misalnya pelan-pelan kita kasih tahu anakmu merasa kamu tuh begini, kamu begini. Agar dia sendiri punya ikhtiar untuk menyembuhkan, sumber lukanya ada di saya sembuhkan. Jangan memohon supaya anak itu yang membersihkan lukanya sendiri. Akan mudah bagi dia kalau dibantu. Bantulah, itu yang pertama, jadi bantu. Yang paling penting yang ketiga adalah seperti pertanyaan pertama, jangan bikin dia tidak punya kesibukan, bikin dia sibuk. CDS Timbuk, sajian praktis dan nikmat ala restoran. Yuk, belanja ke toko frozen, supermarket, dan CDA Official Shop. Kini hadir di Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Bandung, Semarang, dan Balikpapan. Tunggu apa lagi? yuk belanja CDS Timbuk. Bikin dia sibuk. Sesuatu yang akan membuat dia mampu memaafkan adalah ketika seiring harga dirinya, kebanggaan diri bertambah, dia akan menjadi dirinya itu merasa lebih berharga. Dan itulah saat dia bisa memaafkan. Yang paling penting, pemaafan itu sebanding dengan seberapa. Jika seorang suami dan istri, dan itulah saat dia bisa memaafkan. Yang paling penting, pemaafan itu sebanding dengan seberapa besar cinta yang dimiliki. Konsep Quran, orang bisa memaafkan kalau sudah punya cinta yang disebut empati. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133-134. Allah memberi isyarat konsep bagaimana membuang amarah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kazibinal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang suka bersedekah di saat lapang dan sempit. Berarti orang yang empatinya tinggi. Sedekahnya bukan lapang doang, lagi sempit sedekah. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain alias enggak dendam. Orang yang punya tiga sifat ini terikat, kata para ulama. Alias yang punya sifat empati tinggi,
pasti mampu menahan amarah, pasti juga bisa ya memaafkan kesalahan orang lain. Tapi orang yang bawaannya pelit, perhitungan, biasanya gampang marah, dan ketiga juga dendaman. Jadi latih diantaranya melembutkan hatinya dengan cara agar dia mau terjun dalam aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu mampu melembutkan hati. Suatu hari ada seorang sahabat mengadukan hati yang keras, kasar dia. Maka Rasulullah ngasih 2 resep. Maka ibu-ibu, siapapun di antara kita yang punya hati yang keras, kasar, gampang marah, bangunlah empati. Resepnya kata Rasulullah 2. Imsahur ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Wa'at'imul miskin, beri makan orang miskin. 2 agenda ini akan membuat hati kita lembut. Anak-anak yatim, terutama yang ditinggal orang tuanya, jangan pilih-pilih. Saya mau Ustadz ngusap kepalanya Galaskai, ya ibu maunya yang artis, ya, biar masuk berita. Jangan. Anak yatim dimanapun usap, lembutkan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima Ustadz. Kemudian dari Ibunda Alia, ini masih dari YouTube. Dari Ibunda Alia, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa nyaman jadi sahabat pasangan yang sudah menyakiti agar bisa tetap bersama meraih surga? Yang kedua, dari Ibu Dini Fitriani. Ustadz, bagaimana jika suami tidak pernah beribadah dan cara mendidik anak juga berbeda dengan istri? Istri lebih mengajarkan agama, namun suami tidak setuju. Saat ini sedang dalam proses berpisah. Terima kasih. Yang pertama yang terkait dengan tentunya lupa ya. Yang menumbuhkan rasa nyaman jadi sahabat pasangan. Yang disakiti ya. Yang paling penting membersihkan hati kita untuk bertanggung jawab terhadap diri itu adalah kebutuhan kita. Bahwa kita ingin hati kita sehat itu jangan dihubungkan dengan yang lainnya. Karena ini kebutuhan kita. Maka segera mengilaj diri, membersihkan. Apa obat untuk membersihkan hati? Di antara cara membersihkan hati adalah banyak bersedekah. Terutama sedekah kepada orang yang kita benci. Ibu benci sama suami, kesel karena nyakitin, mau sembuh. Mungkin banyak yang nggak sepakat, tapi ini perintah Quran. Salah satu caranya apa? Berikan hadiah terbaik kepada orang menyakiti. Oh, enak di dia dong. Udah nyakitin saya kasih hadiah. Enggak, enaknya di kita. Karena kita sudah lepas dari perasaan dendam itu. Inilah yang dipraktekkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ada pembantunya, budaknya ngeselin banget. Bertindak ngaco sebagainya. Dia suatu hari melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Hampir-hampir mau dibentak, mau digampar. Langsung dia ingat surat Al-Imran 134 yang tadi saya bacakan. Langsung dia beristighfar, langsung dia ambil uang, dikasih, dibebaskan. Di antaranya memang bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau, lagi-lagi butuh bantuan orang juga nggak masalah. Hati kita yang sakit ini kita bisa minta tolong sama psikolog atau profesional untuk membuang hal-hal negatif. Barulah yang kedua, ketika kita sudah seperti itu, kenali dulu. Sebagian besar kita yang membuat kita ribut tidak menjadi teman karena tidak mengenali pasangan kita dengan benar. Mengenali pasangan itu, kenali dulu satu, dia ini berbeda secara biologis, fisiologis kita. Misalnya ibu-ibu mengatakan saya perempuan, dia laki-laki, laki perempuan beda. Ya, banyak hal yang perlu kita pelajari dari laki-laki, bahwa laki-laki itu makhluk logis. Belanja cepat sampai pakai Blibli 2 jam sampai. Pasti tepat waktu. Stok produknya terlengkap. Kalau nggak tepat waktu, ongkir mood kembali. Hanya di Blibli.
makhluk logis. Berdasarkan riset, laki-laki itu akan berharga kalau diberikan 3 hal dari istri. 1, maaf sudah sering saya sampaikan, seks. Layani dengan semua. Yang kedua, ego, harga dirinya. 2, kebebasan selama tidak melakukan hal yang maksiat. Makanya penting Bu, sesekali suami itu dibebaskan tanpa ibu renggut. Misalnya ibu tuh paling males suami itu, maaf ya, misalnya makan mie instan, ibu ketat banget. Sesekali ibu bilang, terserah kamu mas, gak apa-apa. Diseneng, gak dicemburuin, karena yang membuat suami tertekan itu adalah dia setiap makan dikomentarin, jamanya. Udah dibilangin jatahnya cuma seminggu sekali. Sekali-sekali ibu bebasin lah. Toh gak haram ini. Kadang-kadang ada istri kayak gitu yang berpikirnya ketat. Akhirnya suami ngerasa dia mau main gak usah, baru pergi pulangnya cepet loh. Baru aja berangkat ya pulangnya cepet loh. Nah, anak rewel. Sesekali biarin. Toh kalau dia perginya kita tahu jelas kemana. Karena ingin merasa bahwa dirinya nggak dikekang, karena itu kalau berdasarkan risetnya begitu. Dia dibangkitkan harga dirinya, dilayani, sama yang ketiga. Sesekali dibebasin untuk kesenangan dia. Jangan apa-apa dipelototin, belanja lah buat sepeda. Ya Allah. Dia biarin aja lah. Uang-uang dia lah. Gak paham. Kecuali yang lain ya, kita nggak akan bebaskan. Dia maksiat atau apa. Jadi makanya kadang-kadang ibu lihat deh, suami ibu tuh seneng apa dan sampai sekarang tuh kenapa masih malu-malu atau diem-dieman dari ibu. Kan bisa jadi ya sesuatu yang sebenarnya secara syariat boleh, tapi sama ibu diinin doang, nggak boleh itu. Makan duren misalnya, jangan itu, bau itu, biarin aja lah, tahan diri lah. Bisa sekali dia mungkin dia punya kesenangan. Bisa sekali nggak apa-apa. Dia mungkin mau apa, mengumpul sama temennya, udahlah. Nanti kan setelah pulang dia bilang, setelah kita nggak dapat dia pulang gitu. Kita nanya, gimana mas tadi mas? Alhamdulillah. Dia ngerasa, alhamdulillah diberikan itu. Nanti dia ngerasa, makasih ya saya. Diberi kesempatan sehari. Aduh. Makanya saya itu, salah satu hadiah istri saya itu kalau saya milad itu cuma ada membebaskan saya makan yang saya mau. Biasanya saya tuh kan diketatin, abi nggak boleh nih, ini nggak boleh ya. Istri saya kan mazhabnya Dr. Zaidul Akbar ya. Tuh, tahan diri dah saya bilang. Sehat ya, alhamdulillah. Sekarang kan saya juga lebih ini, tapi kadang-kadang pengen gitu ngeliat, aduh nasi goreng enak juga gitu ya. Aduh Indomie pakai cabai rawit gitu kan enak ya. Kadang-kadang diprototin udah sama istri dibikinin, aduh alhamdulillah gitu. Jadi penting juga lah gitu merasa enggak, toh bukan haram, kadang-kadang gimana sih sesuatu yang halal kok boleh ya. Yang kedua terkait dengan suami yang tidak mau ibadah, lagi-lagi ini memahaminya seperti memahami konsep berdakwah kepada pasangan yang tadi. Dia dalam hal ini tidak mendapatkan asupan ilmu. Hindari nasihat, fasilitasi dia mau mendengarkan nasihat dari ustadz atau yang lainnya. Fasilitasi aja, bantu. Bikinlah cara gimana ibu seolah-olah nggak mempermasalahkan itu. Ingat kata kunci dalam menjalin hubungan supaya menasihati apa? Kata garis bawah ini, kata-kata ini. Connection before correction. Connection before correction. Jalin koneksi dulu sebelum mengkoreksi. Bikin dia nyaman dulu, nanti pelan-pelan deh. Kalau udah dia nyaman nih, ibu bisa gampang bilang gini, bang, jemput aku dong dari pengajian. Kan enak ya. Jemput doang, dianterin dia mungkin males. Jemput aja deh. Kita selesai ngaji biasanya setengah 12. Ibu bilangnya, katanya jam berapa? Jam 10 boleh nggak? Kan ngajinya selesai setengah 12, jam 10 dia datang. Atau jam setengah 11 biasanya, setengah 11. Dia datang, pengajian udah selesai, dia bilang, belum, tunggu aja, duduk. Mau nggak mau kan dengerin. Pakai strategi. Oh iya, mau nggak mau kan didengerin. Ya, maafin ya bang, itu ustadznya ternyata ngomong lama banget, jadi agak telat gitu. Sebenarnya sengaja kita suruh datang cepat
Supaya apa? Dia mau dengerin. Dan ternyata banyak suami-suami yang akhirnya setelah itu mau ngaji. Tadi enak juga pembahasannya. Ustadznya juga gini enak. Kapan lagi? Pekan depan. Nah ikut. Seperti itu. Tapi waktu yang membatasi, afwan karena sebentar lagi waktu zuhur, saya ada agenda lain di BSD, jadi mohon maaf. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu sini mohon maaf kalau belum ada diskusi tanya jawab, karena sebentar lagi waktu zuhur, kita tutup. Aku lu qouli hadza fastaghfirullakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan mereka Koko Crunch Nutrismarta, kombinasi lezat gandum utuh, vitamin B dan zat besi. Bantu mereka siap dan semangat belajar. Rayakan ulang tahun Koko dan menangkan hadiah Koko Birthday Party Pack. Let's move it, move it. Crunchy crunch Coco Crunch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatal. Dan bunyi-bunyinya Masya Allah nih, kursinya nih. Ini kayaknya Umi perlu ganti kursi Abi nih. Tukar. Ummu Alila sekarang sejajar. Abi merasa sebagai orang yang pendek itu kayak apa? Emansipasi. Ini adalah tanda kesetaraan gender ya. Alias kita sudah setara. Abi tingginya berapa Om? 169. 9 ya. Umi tingginya berapa Om? 155. 155. Tapi kenapa kita bisa setara? Karena inilah wujud daripada toleransi Jadi Abi mentoleransi Umi dengan cara menurunkan derajat Abi, menurunkan kursi. Dan Umi dikasih Umi dinaikin, Abi diturunin. Oke. Jadi hari ini kita bahas apa Om? Ada yang tahu? Nggak tahu, belum dikasih tahu. Kita bahas tentang toleransi. Oh. Nah, kita bahas tentang toleransi. Karena nanti Abi cerita ya. Nanti Abi cerita kenapa kita bahas tentang toleransi. Tapi pertanyaannya sederhana. Kita udah berapa tahun nikah, Om? Lupa kan? 16 ya. 16 tahun nikah. 16 tahun. Menurut Umi ada nggak selama kita menikah ini Umi melihat nggak ada banyak perbedaan di antara kita? Banyak banget. Banyak. Yang Umi paling lihat distintif atau yang paling nyata perbedaan itu perbedaan apa di antara kita, Om? Perbedaan Abi putih, Umi nggak putih. itu fisik maksudnya. Abi cakep, Umi nggak cakep biasa. gitu ya. Nggak, Abi nggak bilang nggak gitu cakep, kan? Abi bilang biasa. Oh, Oke. maksud sih. Apa Om kira-kira perbedaan yang paling distintif yang Umi rasakan selama nikah dengan Abi? Distintif tuh kayak gimana, Bi, berarti? Yang paling terasa dan paling nyata. Paling terasa dan paling nyata, ya. Dari Misalnya sisi, Pak Abi pelit, Umi enggak gitu atau gimana? lebih Ya, ini sih. itu contoh, tapi yang nggak mesti begitu. Abi itu tidak bisa sosialisasi, Umi lebih selalu membaur kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Terbukti kalau Abi tuh lebih banyak bersosialisasi daripada Umi. Iya sih, akhirnya di situ karena Abi untuk keperluan ke dakwahnya ke Oke. situ. Kalau Umi walaupun mungkin dalam hal ini aktivitas sehari-hari nih kayak ngurusin Oke. anak apa itu masih Umi ikutin. Oke. Nah, kalau Abi kayaknya kalau emang untuk dakwah